Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you so much for this opportunity. I am Bayu Kesumawardana. Would like to present my discussions or material regarding persiapan menjadi pengajar BIPA profesional. Nah, baik, di sini sebagai calon pengajar BIPA, saya menyadari pentingnya persiapan matang untuk menghadapi beragam karakteristik pembelajar asing. Nah, setelah mengikuti proses perkuliahan yang cukup panjang, setelah beberapa minggu, saya menyimpulkan bahwa saya akan mencoba peluang baru dan juga mencoba tantangan baru untuk menjadi pengajar BIPA profesional. Nah, untuk itu di presentasi kali ini saya akan membahas apa saja kira-kira yang akan disiapkan, kemudian mungkin alasan kenapa sih saya mempersiapkan untuk menjadi pengajar BIPA profesional itu dan juga ketidaksiapannya bagaimana, maka kita akan bahas di diskusi kali ini. Oke, baik. Ya, memahami pembelajaran asing pastinya apa ya, sebagai calon pengajar BIPA yang profesional, saya merasa bahwa hal pertama yang harus saya siapkan adalah pemahaman tentang karakteristik pembelajar asing ya, dikarenakan memang mereka datang dari latar budaya yang berbeda, kemudian gaya belajar mereka yang beragam, tujuan mereka pun juga berbeda. Ada yang belajar mungkin karena keperluan akademik, ada juga mereka belajar yang karena mereka memang bekerja di Indonesia. Dan juga ada pula yang mempelajari bahasa Indonesia untuk tujuan diplomasi mungkin, atau minat pribadi. Nah, selain itu, saya juga pastinya harus menyiapkan materi-materi pembelajaran yang berjenjang, mulai dari um, apa ya, mulai dari pastinya kosakata, tata bahasa, kemudian percakapan sehari-hari, kemudian budaya Indonesia. Nah, materi yang harus disiapkan pun juga pasti harus sesuai dengan metode-metode pembelajaran yang memang sudah tepat dan sudah dibahas di mata kuliah Introductions BIPA. Nah, sebelumnya, kalau menurut saya pribadi, karena kebetulan saya tinggal di Australia kali ini dan sudah 2 tahun, dan banyak sekali teman-teman saya dari kalangan luar seperti Filipina, Thailand, kemudian Vietnam. Mereka sungguh sangat tertarik untuk belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Dan kemudian juga dengan alasan saya apa ya, di sini kebetulan saya stay di Darwin dan ternyata banyak sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. Bahkan di SMA pun ada bahasa Indonesia juga beberapa kayak gitu. Nah, mereka tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena keberagaman budaya Indonesia itu sendiri. Dari provinsi misalnya, dari kepulauan Indonesia yang sangat banyak dan setiap pulau memiliki ciri khas dan budaya masing-masing, dan pendekatan mereka itu melalui sana seperti itu kalau di Australia sendiri ya. Jadi tidak hanya belajar materi tentang kosakata, tata bahasa, kemudian percakapan sehari-hari, tidak sedemikian juga seperti itu, melainkan lebih ke pendekatan secara budayanya, tarian daerah mungkin, atau masakan tradisional juga, itu cukup menjadi atensi tersendiri bagi mereka yang ingin mengetahui bahasa Indonesia dan juga mengetahui Indonesia itu sendiri. Kayak gitu. Jadi materinya disisipkan di sana seperti itu ya. Nah, metode pembelajaran yang efektif yang memang saya tangkap memadukan berbagai metode untuk pembelajaran yang fleksibel pastinya dan sesuai kebutuhan pembelajar asing. Nah, di sini sudah dipelajari ada 4 metode ya sejauh ini, seperti GTM, Direct Method,
kemudian audiolingual, CLT, seperti itu. Nah, GTM ini sendiri kan menekankan pada penerjemah atau struktur bahasa, seperti itu. Jadi memang metode ini membantu pembelajar pemula memahami pola kalimat secara terarah. Ya sebenarnya metode ini pun juga digunakan di teaching strategi atau metode atau strategi pengajar yang lain ya. Contohnya bahasa Inggris pastinya juga seperti itu dan bahasa Indonesia pun juga metodenya ya seperti ini cukup efektif seperti itu. Nah, kalau dari metode sendiri juga memang harus saya persiapkan juga ya untuk metode pembelajaran efektif karena dari bahasa target langsung tanpa terjemahan. Nah, di sini mungkin pendekatannya nanti saya akan menceritakan tentang Indonesia dengan gaya storytelling dengan bahasa Indonesia secara keseluruhan, maka mereka akan mendengarkan langsung gitu lah. Oh, ini ya seperti ini ya, kayak aksen Indonesia, intonasi Indonesia, dan juga yang mereka memang harus di apa ya didengarkan dengan suara natif asli orang Indonesia itu sendiri seperti itu. Kemudian apa ya? Jadi memang langsung mereka mendengarkan. Ya sama sih tidak sedikit berbeda dengan audio lingual method yang memang audio lingual method ini memanfaatkan dialog, drill, pengulangan dan latihan pola. Nah, pasti kalau kayak drill atau pengulangan-pengulangan, mengulang dialog itu kan metode repetition ya, repetition yang memang sangat penting untuk daya mengingat kayak gitu, mengingat si pembelajar tentang bahasa itu sendiri. Dan CLT ya, yang dimana komunikasi dalam konteks nyata di sana. CLT ini adalah communicative language teaching seperti itu ya, yang menekankan memang kemampuan berkomunikasi, kemudian penggunaan bahasa dan interaksi dua arah seperti itu. Nah, itu juga harus saya siapkan untuk menjadi pengajar BIPA profesional. Kemudian pentingnya pengetahuan budaya. Nah, ini tadi yang seperti saya terangkan di awal ya, teman-teman. Pengajar BIPA itu bukan hanya mengajar bahasa, tetapi juga membawa budaya Indonesia ke dalam kelas. Yang saya ambil fakta menarik tadi yang saya ceritakan sebelumnya di Australia seperti itu. Nah, memperkenalkan makanan Indonesia misalnya. Oh, ini rendang. What is rendang? Is that like the food? The ingredient is about beef, so it's supposed to be cooked around several hours with the ingredients such as like milk cream or bla bla bla. Misalkan seperti dan mereka akan tertarik di sana kayak gitu. Dan tarian daerah dan lagu-lagu nasional, apa sih maknanya ini kayak gitu. Dan cita rakyat dan adat istiadat. Nah, untuk membuat ini semua menjadi menarik, maka saya harus mempersiapkan talenta untuk menceritakan hal tersebut seperti talenta berstorytelling kayak gitu ya. Kemudian menyanyi lagu-lagu nasional ya. Lagu Indonesia itu tuh sangat beragam, tapi ayo kita kenalkan yang memang bermeaning positif seperti itu. Ya contohnya ya lagu-lagu pahlawan ya, lagu-lagu nasional, Ibu Pertiwi, kemudian Indonesia Raya gitu, dan memang hentak gitu. Kalau Indonesia itu tuh emang pribadi yang berani seperti itu. Tapi ya nggak banyak juga pengalaman yang saya tangkap bahwa teman-teman luar di sini itu mengetahui lagu-lagu justru lagu-lagu yang ya seperti itu Indonesia ya. Ya lagu-lagu dangdut yang era kini yang kata-katanya kurang bermakna gitu-gitu. Tapi ya untuk pengajar pastinya saya harus memberikan apa ya meaning positif di sana. Ini harus saya siapkan juga gitu loh. Karena memang apa ya untuk tujuan luas pembelajaran BIPA itu sendiri juga menjadi alasan mengapa saya menyiapkan hal-hal tersebut tadi kayak gitu. Nah, karena memang kemampuan bahasa nih tujuannya dari BIPA itu kan tidak hanya sekedar penguasaan bahasa tapi kemampuan bahasa bagaimana ya berkomunikasi dengan baik dan benar, kemudian membantu adaptasi, misalkan studi,
kerja atau tinggal di Indonesia dan mengenalkan lagi-lagi budaya Indonesia gitu loh. Banyak sekali budaya baik di Indonesia. Tapi misalkan gini nih, kalau yang datang terlambat, tidak on time atau ngaret kayak gitu, itu kan budaya Indonesia. No, I totally disagree with that statement gitu loh. Ayo kita kenalkan budaya Indonesia itu yang jauh lebih positif, yang beragam seperti itu. Nah, harus juga memahami konteks sosial bahasanya, kemudian diplomasi budaya yang memperkuat hubungan antar negara seperti ya contohnya saya di sini di Australia karena memang hubungan antar negara Australia dan Indonesia itu sangat baik, maka saya dapat kesempatan visa bekerja di sini karena kerjasama antara Australia dan Indonesia contohnya seperti itu. Dan ya ini membelakangi juga apa ya bahwa semua yang saya siapkan ini adalah berangkat dari keyakinan bahwa seorang pengajar BIPA bukan hanya bukan hanya menyampaikan materi tetapi juga menjadi wajah dari Indonesia itu sendiri gitu loh. Jadi pembelajaran asing bukan hanya ingin memahami bahasa jadi tetapi juga memahami siapa orang Indonesia, bagaimana kita hidup, apa yang kita hargai, bagaimana juga cara kita berinteraksi, bahkan bagaimana kita merayakan tradisi. Nah, ini sudah menjadi karakter bagi saya dan membuat saya sepertinya siap untuk menjadi pengajar BIPA profesional kayak gitu. Mohon doanya. Ya, dan kemudian mengajar BIPA juga selain itu pembelajar asing memiliki keragaman budaya. Saya perlu memastikan nih bahwa setiap materi dan metode yang saya pilih mampu menjembatani perbedaan tersebut gitu loh. Jadinya mengajar BIPA nggak hanya soal aturan bahasa, tetapi juga soal membantu pembelajar asing merasakan pengalaman bahasa Indonesia dengan cara yang bermakna kayak gitu dengan menyiapkan berbagai metode seperti latihan berbicara, permainan peran, penggunaan audio, kemudian percakapan langsung, kemudian juga ya hal-hal yang pastinya tidak kaku lah seperti itu. Dan hal tersebut penting agar belajar dan juga pembelajar asing ini tidak hanya mampu mengikat struktur bahasa, tetapi juga memahami konteks sosial yang menyertainya seperti itu ya. Nah, teman-teman, oh ya ini tadi saya kepanjangan ya menceritakannya padahal ini slide yang saya terangkan tadi ya. Wajah anak pengajar BIPA juga harus mempunyai wajah Indonesia yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Seorang pengajar bukan hanya menyampaikan materi tapi juga menjadi representasi Indonesia. Pembelajar asing ingin memahami siapa orang Indonesia, bagaimana kita hidup, kemudian apa yang kita hargai, bagaimana kita merayakan tradisi juga. Banyak banget loh tradisi di Indonesia ini ya. Ya mungkin tanggal-tanggal merah kita juga cukup sedikit berbeda, bisa kita kenalkan. Kemudian tradisi agama seperti itu ya, tradisi yang suku seperti itu, beda-beda juga ya, bisa kita ajarkan juga. Nah, tapi sebagai seorang profesional pasti kita akan berpikir agak terlintas ya untuk berpikir negatif soal ketidaksiapan yang mungkin dirasakan. Ya sebagai seorang yang memang profesional juga dalam mengajar seperti itu, mengajar yang lain ya bahasa Inggris misalnya, ya pasti ada sedikit ketidaksiapan yang dirasakan gitu. Misalkan memang saya punya pengalaman yang cukup lama mengajar ya beberapa tahun, tetap juga ketidaksiapan ini spesifik ketika menghadapi tugas sebagai pengajar BIPA gitu. Salah satunya mungkin seperti ini, perbedaan cara berpikir yang menjelaskan bahasa ibu dari sudut pandang asing. Nah, ini kan memang selama ini saya sudah terbiasa menjelaskan bahasa asing kepada siswa Indonesia nih. Namun ketika harus menjelaskan bahasa Indonesia kepada orang asing, saya menyadari bahwa banyak konsep dalam bahasa ibu tuh yang sebenarnya sulit dijelaskan secara aturan, misalnya penggunaan imbuhan kayak gitu. Perbedaan makna ya teknis sih sebenarnya ini. Kemudian kata yang tampak mirip ya sebenarnya di setiap bahasa pun juga ada ya dan konteks budaya melekat pada suatu ungkapan kayak gitu. Dan selain itu juga keragaman budaya Indonesia seperti memperkuat pemahaman tentang tradisi dan filosofi daerah, berarti saya harus menggali lagi tentang pengetahuan internal terhadap Indonesia itu sendiri gitu loh. Karena macam-macam pertanyaan yang nanti kan dari mereka
pembelajar kepada kita pasti macam-macam. Dan kalau saya tidak mengetahui, maka justru kayak yang kesannya gimana ya kayak gitu loh. Tapi ya maka untuk itu juga saya harus banyak memperkuat pemahamannya itu lagi kayak gitu. Itu sih sebenarnya ya harus baca lagi, harus ya yang seperti saya terangkan belajar lagi dan lain-lain gitu loh. Ya ini juga baik untuk saya karena saya juga harus apa ya nasionalis seperti itu ya. Dan kemudian kemampuan multitalenta, nah ini jelas nih, karena memperkenalkan makanan, misalnya seni, musik, dan elemen budaya lainnya, pastinya saya harus apa ya, versatile seperti itu ya, menyeluruh biar menarik seperti itu ya. Nah, kemudian latar belakang ketidaksiapan juga pengalaman mengajar bahasa Inggris juga berbeda dengan mengajar bahasa ibu kepada pembelajar asing. Nah, fokus bahasa Inggris terbiasa mengajar bahasa asing kepada pembelajar lokal perlu menyesuaikan perspektif juga nih, pasti. Dan interaksi budaya. Jadi forum BIPA di Australia misalkan pentingnya pengajaran interaktif dan berbasis budaya ini seperti yang saya bilang sebelumnya juga ya. Nah, kalau fokus bahasa Inggris itu juga kadang-kadang kan bagaimana ya kadang-kadang pembelajar bahasa Indonesia itu sendiri juga tidak mengerti bahasa Inggris kayak gitu. Maka bahasa Inggrisnya juga agak kurang-kurang bagus juga gitu loh. Jadi supaya bisa universal ya saya harus melatih juga penggunaan bahasa Inggris saya untuk adaptable kayak gitu. Kayak penggunaan A1, A2 mungkin vocabulary-nya atau bagaimana mencari kata-kata yang bisa lebih dipahami seperti itu. Ya ini seperti apa ya, bayangan secara teknis seperti itu ya. Tapi kalau bicara tentang kesiapan ya mungkin 75% sudah siap, 25% yang ketidaksiapan ini yang ya sedikit seperti itu ya. Dan tantangan mungkin mengajar BIPA atau juga kesulitan yang mungkin akan dihadapi ya dibandingkan kemampuan mengajar bahasa Inggris sekarang yang mungkin kesulitannya akan muncul namun menjadi motivasi juga untuk terus belajar seperti menjelaskan penjelasan teknis, menjelaskan struktur bahasa Indonesia secara runtut ya karena terbiasa ya menggunakan bahasa Indonesia kan dalam pergaulan sehari-hari gitu ya. Dan ya bagaimana membuat itu perbedaan antara formal, slang Indonesia mungkin dan lain-lainnya. Kemudian budaya komprehensif yang mengintegrasikan makanan, musik dan cerita pembelajaran gitu loh. Jadi memang eh bahasa Indonesia secara teknis selama ini ya apa ya yang saya bilang tadi ya pembelajar asing juga butuh apa ya runtut mengenai struktur bahasa. Kemudian memperkenalkan budaya Indonesia ini ketika mengajar bahasa Inggris kan pasti apa ya fokus saya lebih banyak pada struktur dan penggunaan bahasa. Namun dalam BIPA itu sendiri ya apa ya untuk budaya menjadi bagian penting. Nah pembelajaran ini akan apa ya belajar bahasa melalui uh, ketertarikan seperti itu ya. Nah, untuk keseimbangan metode itu sendiri, nah ini dia keseimbangan metode di mana penggunaan berbagai metode seperti GTM, Direct Method, kemudian Audilingual Method, kemudian CLT dengan karakter pembelajaran. Nah, masing-masing metode ini memiliki kekuatan dan kelemahannya seperti itu. Dan saya perlu menyesuaikan dengan karakter pembelajar yang berbeda gitu loh. Jadinya secara keseluruhan ya kesulitan tersebut bukanlah sebuah hambatan ya sekali lagi ya kesulitan ini bukan sebuah hambatan melainkan menjadi motivasi bagi saya sendiri terus juga bisa membuat saya terus belajar dan mempersiapkan diri agar mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pembelajar asing seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada sore hari ini. Dan lebih kurangnya mungkin akan ada masukan dari Bu Mega tersendiri. Dan pastinya terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang saya pelajari di kuliah Introductions BIPA sampai saat ini dan juga jawaban dari presentasi ini membuat saya sangat lebih termotivasi atau bertambah motivasi lagi untuk memang menjadi pengajar BIPA profesional dan itu merupakan salah satu cita-cita saya juga seperti itu. Terima kasih, saya Bayu Kesuma Wardana undur diri dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.